Pada tahun 2025, perseroan memproyeksikan penjualan sebesar 22 triliun atau naik sekitar 130%. Hal ini disebabkan karena adanya tambahan alokasi biodiesel yang diperoleh oleh perseroan. Kami, tim SLB dengan saya Dewi Aulia Kusnarti dan rekan saya Michael Gerhard Siregar dan Laya Izati Kamila dengan bangga mewakili Politeknik Negeri Jakarta di bawah bimbingan Ibu Lini Ingriani STMM. TBLA sebagai perusahaan yang mampu berkembang meyakinkan kami merekomendasikan pembelian saham TBLA pada target price Rp1.919 dengan harga penutupan Rp805. PT Tunas Baru Lampung Tbk atau TBLA menguasai kinerja keuangan perusahaan pada tahun 2024 sesuai dengan estimasi mampu mempertahankan proyeksi laba sebelumnya. Laba bersih cenderung meningkat bersamaan dengan adanya target permintaan kontrak dengan pemerintah sebesar 482.759 KL, di mana permintaan tersebut sebesar 12,39% dari rencana pengembangan biodiesel dengan harga komoditas mengalami peningkatan sebesar 2,62% di tahun 2024. Pendapatan TBLA meningkat. PT Tunas Baru Lampung Tbk TBLA didirikan pada tahun 1947. TBLA berdiri karena keinginan untuk mendukung pembangunan negara dan memanfaatkan keunggulan kompetitif Indonesia di bidang pertanian. Sejak itu telah berkembang menjadi salah satu produsen minyak goreng terbesar dan termurah. PT Tunas Baru Lampung Tbk terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 14 Februari tahun 2000. Industri komoditas di TBLA berkembang pesat dengan fokus pada kelapa sawit dan gula didukung oleh integrasi hulu hilir dan peningkatan kapasitas produksinya. PT TBLA juga mempunyai controlling shareholder sebagai berikut ini. Stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional sebagai faktor pendukung industri kelapa sawit. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di kisaran 5% sejak 2021 hingga awal 2024 menjadi sinyal positif bagi industri sawit dan TBLA. Kenaikan BDP real dan nominal mencerminkan daya beli yang terjaga serta potensi peningkatan permintaan produk sawit domestik, termasuk biodiesel. Nah, meski ada kontraksi musiman di kuartal pertama, arah pertumbuhan ekonomi ini tetap mendukung strategi ekspansi dan hilirisasi TBLA di tengah dinamika global. Meningkatnya kebutuhan CPO untuk biodiesel dan proyeksi pasar hingga 2040. Meningkatnya permintaan domestik untuk biodiesel yang diproyeksikan mencapai puncaknya itu pada tahun 2040. Membuka peluang investasi yang signifikan di sektor produksi biodiesel dan CPO. Nah, kebutuhan maksimum atau RBDPO-nya itu untuk biodiesel diperkirakan sebesar 22,79 juta kiloliter atau 30% dari total produksi tahun tersebut. Nah, setelah 2040, kebutuhan ini akan mulai menurun karena seiring dengan adopsinya mobil listrik. Namun, transisi ke program B30, B40, dan B50 diperkirakan itu hanya akan berdampak minimal pada porsi ekspor CPO-nya. Lalu ada stabilitas moneter, ini mendorong kepastian bisnis sawit. Jadi penurunan inflasi dari 5,95% pada tahun 2022 ke 1,87% pada tahun 2025 disertai pelonggaran suku bunga BI dari 6% ke 5,25% mencerminkan kebijakan moneter akomodatif. Stabilitas ini menciptakan kepastian usaha dan menopang efisiensi biaya. Nah, ini tuh membuka peluang pertumbuhan bagi TBLA di tengah dinamika ekonomi global. Lalu ada kebijakan energi biodiesel sebagai penggerak permintaan domestik CPO. Jadi, kan Presiden Prabowo itu menargetkan swasembada energi dengan mengoptimalkan sumber daya alam. Nah, termasuk kelapa sawit. Nah, mandatory biodiesel B35 ini dan rencana peningkatannya ke B40, B60 mendorong lonjakan permintaan domestik CPO. Nah, yang merupakan produk utama TBLA. Konsumsi biodiesel yang meningkat dari 9,3 juta menjadi 12,2 juta, mencerminkan efektivitas kebijakan ini. Nah, ini tuh membuka
peluang ekspansi hilirisasi dan pasar domestik bagi TBLA, serta mengurangi ketergantungannya pada ekspor. Harga sawit naik menjadi Rp4.277 pada 30 Juli 2025, naik sebesar 0,02% dari hari sebelumnya. Selama sebulan terakhir, harga sawit telah naik 7,73% dan naik 9,41% dibandingkan dengan waktu yang sama tahun lalu. Menurut perdagangan pada kontrak, untuk perbedaan yang melacak pasar, patokan untuk komoditas ini. Jadi secara historis minyak sawit ini memiliki harga tertingginya itu pada 7.268 pada bulan Maret 2022. Kondisi keuangan perusahaan TBLA terlihat dari beberapa sisi. Yang pertama dapat dilihat dari sisi penjualan dan biaya produksinya. Dalam 3 tahun terakhir, perusahaan TBLA ini menunjukkan tren peningkatan dari sekitar Rp16,6 triliun di tahun 2022 menjadi Rp17,4 triliun di tahun 2024. Namun, peningkatan ini dibarengi dengan naiknya biaya produksi secara proporsional. Hal ini menyebabkan laba bersih cenderung stagnan, yaitu sekitar Rp801 miliar di tahun 2022 dan hanya naik tipis ke Rp701 miliar di tahun 2024. Margin keuntungan pun berada di kisaran 4%, mengindikasikan profitabilitas yang rendah. Nah, selanjutnya dapat dilihat dari sisi neraca keuangan atau balance sheet. Total aset dan liabilitas terus mengalami peningkatan, di mana aset naik dari 25 triliun ke 29 triliun dalam 3 tahun. Namun dengan demikian, rasio debt to asset tetap stabil di kisaran 0,68 sampai 0,71 yang menandakan struktur permodalan perusahaan masih relatif konsisten. Ini memberikan gambaran bahwa pertumbuhan ke perusahaan ini dibiayai secara berimbang antara utang dan ekuitas. Selanjutnya, terkait pembiayaan dividen, TBLA tetap rutin membagikan dividen setiap tahun meskipun terjadi penurunan pada tahun 2023. Lalu tren ini kembali meningkat di tahun 2024, mencerminkan komitmen perusahaan terhadap pemegang saham meskipun laba stagnan. Lalu dapat dilihat juga dari analisa keuangannya, analisa rasionya, EPS mengalami fluktuasi bahkan negatif di tahun 2023 dengan penurunan sebesar 24%, namun pulih kembali di tahun 2024. Lalu rasio ROE dan rasio ROA menunjukkan penurunan efisiensi berada di bawah 0,1. Rasio EV/EBITDA melonjak menjadi 15,1 di tahun 2024, menandakan valuasi yang semakin mahal. Lalu rasio interest coverage negatif menunjukkan kemampuan bayar bunga yang rendah atau bahkan rugi usaha sebelum bunga dan pajak. Secara umum, meskipun penjualan meningkat dan aset bertumbuh, TBLA menghadapi tantangan pada efisiensi biaya dan profitabilitas. Laba bersih stagnan, margin rendah, dan rasio keuangan kurang menggembirakan. Namun komitmen terhadap dividen dan kestabilan neraca menjadi nilai tambah dari perusahaan ini.